Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita coba bahas soal judi. Jadi kalau sekarang kita lihat penggerebekan judi sedang marak di Sumatera Utara gitu. Yang sepertinya bukan hanya penggerebekan, juga di masyarakat juga kampanye judi itu, terutama judi online, nampak gitu, terutama di beberapa tempat-tempat yang ada di bukan di inti kota, di pinggiran kota Medan gitu. Jadi terkait judi kita tentu akan mendatangkan seorang narasumber yang kompeten yang harus menjawab soal ini. Kita datangkan seorang abang atau bapak ya aku manggilnya, Pak Hadi. Pak Kombes Pol Hadi Wahyudi. Ya, kita datangkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak, aku bacain dulu ya profil Bapak ya. Oke, Kombes Pol Hadi Wahyudi lahir di Tangerang tanggal 24 Februari 1977. Pak Hadi ini merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 1998 dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2005. Dan Sekolah Staf Pimpinan Menengah ya Pak ya, Sespimen tahun 2013. Anak Bapak 4 Pak, masih Pak? 5. Ada udah nambah? 5. Udah 5, baru nambah lagi. 5 karena aku nih dapat datanya ini tahun 2001. 5. Udah 5 nambah lagi. Ya, oke, berarti Pak Hadi ini telah dikaruniai 5 orang anak dan sudah bertugas di banyak tempat ya Pak ya, dari NTT, Kalteng, Papua dan sekarang di Sumut. Oke Pak Hadi. Pak Hadi, kita langsung ke temanya ya. Ini soal judi online ini. Judi ya, terutama judi online itu 303 ya Pak itu ya, tahu itu ya? pasalnya. Itu pasalnya 303. Makanya banyak orang bilang 303 gitu, apa nggak ngerti? Banyak masyarakat nggak ngerti itu pasal kan. pidananya 303. Pasal pidana untuk penjudian 303 gitu. Oke Pak, kalau di Sumut sendiri gimana nih Pak? Begini, terkait dengan penyakit masyarakat, Polda Sumatera Utara sebenarnya sudah memiliki komitmen dari siapapun pimpinan-pimpinan yang ada sebelumnya. Kita tahu dari zamannya pimpinan Kapolda sebelumnya bagaimana penindakan tegas terhadap penyakit masyarakat, judi, narkoba, kemudian premanisme dan lain sebagainya. Itu sudah sangat tegas. Kemudian jika dikaitkan dengan komitmen dari pimpinan Polda Sumatera Utara, dalam hal ini Bapak Kapolda, semenjak beliau menjabat sebagai Kapolda di bulan Maret, kurang lebih bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini sudah ratusan penggerebekan, sudah ratusan peristiwa-peristiwa atau penyakit-penyakit masyarakat yang dilakukan penindakan. Saya ngambil data dalam 2 bulan terakhir untuk penindakan kasus perjudian. Polda Sumatera Utara dan jajarannya dalam 2 bulan atau 1 bulan terakhir itu sudah mengungkap 60 kasus perjudian. Contohnya di mana Pak yang terakhir? Banyak hal. Dengan 65 tersangka dan puluhan atau mungkin bahkan ratusan barang bukti yang diamankan dan disita. Bahkan beberapa waktu lalu barang bukti yang sudah memiliki ketetapan hukum tetap itu sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan. Artinya bahwa Polda Sumatera Utara berkomitmen terhadap penyakit masyarakat ini. Contoh lain, kasus narkoba. Kasus narkoba semua tempat, semua jenis pelaku kita lakukan penindakan secara tegas, tidak pandang bulu. Melibatkan oknum anggotanya kita tindak tegas. Sudah berapa orang Pak? Data lengkapnya semester 1 ini saya belum tahu jelas, belum tahu pasti ya. Tetapi kalau kita ngulik ke belakang, kita lihat ke belakang, beberapa anggota yang terlibat, oknum anggota Polri yang terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan narkoba, jelas tindakannya. Dipecat. PTDH.
Terus ada nih Pak, ditemui oleh beberapa wartawan mimbar umum, ada iklan judi online gitu. Iklan itu biasa kita jumpai di situs-situs yang ilegal gitu. Dan ini kita jumpai di apanya becak gitu, di apa ya? Untuk penutup becak itu, seperti kampanye-kampanye itu, kita gimana itu Pak menanggapinya Pak? Terkait dengan hal itu, secara mata kami belum bisa melihat ya, belum bisa memastikan hal itu. Ini kan baru sebatas informasi yang dari teman-teman media mimbar umum nih kan. Tapi yang jelas hal itu tentu akan menjadi informasi yang berguna buat kami untuk bisa melakukan penyelidikan maupun pendalaman. Perihal adanya stiker atau apa namanya spanduk judi online. Karena begini, beberapa kasus judi online yang kita ungkap terakhir seperti yang di Cemara ini, itu hampir bisa dipastikan modus operandi mereka silent, tertutup. Silent ya? Ya, mereka tidak membuka secara jelas, apalagi nempel di stiker atau spanduk di apa namanya tadi? Bentor. Di bentor malah. Di bentor dan segala macamnya. Mereka tidak seperti itu. Mereka sistem kerjanya lebih silent, lebih terstruktur. Kemudian karena itu menggunakan jejaring media sosial atau internet, jadi mereka secara random memberikan SMS atau WA, kemudian dengan menampilkan alamat website. Jadi kayak private. Dengan menampilkan alamat websitenya dia. Nah itu yang selama ini dilakukan. Jadi kayak private gitulah ya, pribadi gitu. Itu modus-modus operandinya memang seperti itu. Jadi Pak, kalau boleh tahu nih, kita kan taunya penggerebekan sudah lama dilakukan, sudah sering tadi sudah ratusan kasus gitu ya, terutama di Sumatera Utara ini. Tapi kok kayaknya pasca kemarin kasus Jenderal Sambo, ya, pasca itu kok semakin banyak, itu ada hubungannya atau gimana ini? Polda Sumatera Utara jauh sebelum itu udah banyak melakukan penindakan. Jadi nggak ada hubungannya ya Pak ya? Jadi kasus-kasus yang sudah ditangani oleh kita, bahkan yang sudah P21, barang bukti yang kita amankan terkait dengan perjudian itu udah banyak. Memang betul, beberapa waktu yang lalu ada penekanan khusus dari Bapak Kapolri terkait dengan segala jenis penyakit masyarakat, perjudian, narkoba, yang harus kita basmi, yang harus kita tertibkan agar apa namanya penyakit-penyakit masyarakat ini tidak tambah menggurita di kalangan masyarakat. Karena itu memiskinkan kita. Itu kan membuat bodoh kita. Jadi Pak, Polda Sumut menyatakan walaupun belum ada perintah ya dari atas ya, tapi kita sudah bertindak ya Pak ya, sudah jauh sebelum itu kita sudah bertindak. Makanya saya tadi balik ke pernyataan sebelumnya bahwa semenjak kurang lebih bulan April Bapak Kapolda menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, beliau berkomitmen untuk segala penyakit masyarakat, narkoba, premanisme, kita lakukan langkah-langkah tegas, kita lakukan penindakan dan pengungkapan secara tegas. Oke, Pak, satu lagi nih Pak, selain satu lagi yang aku mau tanya tentang tilang elektronik ya Pak ya. Jadi sebelum itu ada satu pertanyaan lagi nih. Kemarin ada penggerebekan di Cemara judi online ya Pak. Itu katanya merupakan jaringan judi terbesar di Sumatera Utara. Itu bisa jelasin Pak gimana? Itu penggerebekan atau penindakan itu atas adanya laporan informasi dari masyarakat. Informasi-informasi masyarakat yang diberikan kepada kita, kepada Polda, kemudian Bapak Kapolda langsung menindaklanjutinya. Bersama Bapak Wakapolda langsung turun ke TKP. Dan betul, di TKP ditemukan lebih dari 200 perangkat komputer, PC, laptop, dan lain sebagainya yang itu menjadi sarana judi online. Memang di lokasi kita tidak menemukan aktivitas dari operator dan lain sebagainya. Tetapi kita lakukan penggeledahan
pemeriksaan dan sebagainya. Saat ini kita sudah memeriksa 14 orang yang kita tetapkan sebagai saksi. Dan 1 orang pemiliknya sudah kita ketahui. Pemanggilan pertama sudah kita layangkan, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Nanti bulan depan itu dilayangkan panggilan yang kedua. 14 saksi ini itu ada 6 operator, kemudian ada petugas warung ya, petugas warung yang jaga, ada security yang kita minta keterangan. Jadi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya? Sampai sejauh ini penyidik masih terus menggali, mendalami keterangan-keterangan yang saksi, kemudian fakta-fakta lapangan, barang bukti, kesesuaian nanti hasil pemeriksaan antara barang bukti, saksi dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya membuat surat kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan pemblokiran 21 website. Di Sumut ya? 21 website untuk dilakukan pemblokiran. Kemudian ada lebih 133 ya, 133 rekening yang diduga itu dijadikan tempat penampungan judi online yang kita mintakan ke bank untuk dilakukan pemblokiran. Selain itu kita juga saat ini melakukan langkah-langkah tracing terkait aliran-aliran dananya itu, aliran-aliran dana itu kemana? Karena kita belum mengetahui ini dari 133 ini kemana. Ini yang sampai sejauh ini masih terus didalami oleh penyidik. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah, beralih ke tilang elektronik. Itu gimana tuh perkembangannya di Sumatera Utara sendiri? Ya, terbaru Etle ini kan untuk di Medan ada 2 tempat ya. Di mananya Pak? Di Katamso dengan di Merdeka ya, kalau tidak salah di dikatakan. depan lapangan Merdeka, depan lapangan Merdeka dan Katamso. Merdeka. Nah, untuk yang terbaru ini ada tilang elektronik yang mobile. Jadi mobile? Ya, jadi itu digunakan oleh beberapa petugas yang sudah memiliki kualifikasi dan sertifikasi terkait dengan penindakan elektronik. Dia memegang handphone. Handphone itu berisi aplikasi tilang elektronik mobile. Jadi petugas polisi, petugas lalu lintas, itu nggak lagi bersentuhan. Menindak, bersentuhan, menindak, memberhentikan segala macam nggak lagi. Jadi udah langsung. Ya, jadi kita misalkan pelanggar ditemukan di lampu merah, ya udah kita samperin atau misalkan dari jarak jauh dengan zoom, jepret. Udah BK-nya ya? Iya, nomor polisinya. Nomor polisinya. Dari situ nanti bisa langsung masuk ke dalam aplikasi atau database yang ada di Korlantas atau yang ada di Direktorat Lalu Lintas. Jadi masyarakat gimana taunya kalau dia memang nanti diberikan mekanisme kerjanya sama seperti dengan Etle. Jadi nanti dari situ pelanggar akan dikirim notifikasi pelanggaran lain kan gitu kan, bukti pelanggarannya, kemudian dia mengakui, baru setelah itu proses hukum. Pembayaran melalui bank ataupun sidang. Sudah berapa banyak Pak yang udah ditilang? Waktu pemberlakuan pertama saja hari pertama itu lebih dari 600 pelanggar. Dan semuanya kita sosialisasi sebelumnya udah jauh-jauh hari, sosialisasi kurang lebih 1 bulan sosialisasi, dan sampai sekarang masih terus berjalan. Dan masyarakat mengakui dalam arti kata kaget awalnya gitu. Saya kok bisa tahu, polisi bisa tahu ada saya punya pelanggaran seperti ini, ternyata dicek dan segala macamnya. Oh iya. Dan masyarakat mengakui, oh iya, saya memang melanggar. Rata-rata dari 600 orang yang melanggar kemarin mengakui bahwa benar. Mereka memverifikasi, oh iya, memang saya melakukan pelanggaran. Seperti tidak menggunakan helm, kemudian melanggar lampu marka jalan, kemudian ini kan masih pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata ya. Kita tidak mengecek SIM, STNK, tapi pelanggaran-pelanggaran kasat mata. Kemudian kendaraan motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Ya, seperti itulah pelanggaran-pelanggaran yang nampak. Yang bisa langsung ya, kita yang nampak.
Betul. Oke. Berapa petugas tuh Pak? Semua petugas yang di lantas atau Sejauh gimana? ini ada kurang lebih 10 orang lah ya yang sudah memiliki kualifikasi dan sertifikasi itu, tapi terus berkembang. Tentu ini harus ada pelatihan ya, pelatihan yang khusus diberikan kepada setiap petugas lalu lintas yang diberikan tugas untuk melakukan itu. Yang pegang handphone itu Ya. ya. Terus kira-kira apa sih yang diharapkan oleh Polda gitu dengan sistem-sistem seperti ini? Harapannya meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Tujuannya adalah menciptakan Kamsel Tibcar Lantas. Apa itu Pak? Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Kita harus pahami bahwa tertib berlalu lintas itu merupakan cermin budaya bangsa. Jadi akan nampak terlihat budaya peradaban, nggak usah jauh-jauh dari lalu lintasnya aja. Tertib nggak sih? Nah itu dari situ. Tapi memang kalau dibilang di Sumatera Utara khususnya Kota Medan memang kurang. Itu gimana ya? tantangan. Itu ya menjadi tantangan buat kita. Tapi memang Tertib ya, Pak, lalu lintas itu kan bukan hanya bagian tugas dari kepolisian. Semua kita punya peran itu. Semua instansi yang keterkaitan memiliki tanggung jawab itu. Masyarakat ya menghargai, menghormati sesama pengguna jalan itu yang harus kita tanamkan. menjadikan budaya ya Pak Oh ya. iya, menghormati, menjadikan lalu lintas sebagai cermin budaya bangsa itu. Misalkan marka di lampu merah gitu kan. Ya udah, ada di situ garis lampu merah, ya udah berhenti. Jangan ambil lampu ke depan. Bahkan saya sering, mohon maaf ya, sering melihat justru sangat membahayakan buat masyarakat. Udah lampu merah tapi masih ngintip robos. Sangat membahayakan sekali. Kita tidak tahu, kecelakaan itu tidak ada kecelakaan tidak ada yang menginginkan kecelakaan. Dan kecelakaan itu adalah peristiwa yang tidak diduga-duga. Iya. Jadi jangan kita menjadi korban kecelakaan karena kelalaian kita. Karena ketidakpatuhan kita dalam berlalu lintas. Jangan jadi korban itu. Satu lagi terakhir, pesan-pesan dari Polda untuk masyarakat terkait judi online dan terkait Ya. lalu lintas ini. Begini, judi kan nggak ada yang membuat orang kaya. Betul nggak? Kayak sementara. Tidak ada. Nggak kaya itu Nggak ya? ada. Dimanapun orang yang bermain judi tidak ada yang kaya. Iya nggak? Miskin, bangkrut banyak. Kan gitu. Jadi Pasti bangkrut itu ya orang judi ya Pak ya? ya Mbak bisa lihat lah. Jadi Yang membuat kaya siapa? Hah? masyarakat. Loh iya, yang ada kita masyarakat jadi teracuni dengan apa sih namanya? Dengan hayalan-hayalan, gini begitu kan begitu ya. Pengen cepat kaya ya? Loh Pak? iya itu. Jangan Enggak, pengen jadi cepat kan- kaya dah. Enggak, kalau mau berhasil ya harus bekerja kan gitu. Berusaha ya Pak ya? Loh iya, harus bekerja dong, yang serius, yang giat. Jangan judi. Jangan main judi. Dalam Al-Quran juga udah ada gitu ya Pak. Main judi. Judi itu bukan sesuatu hal yang harus diperjuangkan, tidak. Penyakit masyarakat Oh lainnya. iya itu saya bilang penyakit. Iya. Terus penyakit masyarakat lainnya terkait pelanggaran lalu lintas gimana? Nah itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa satu peradaban budaya akan terlihat bagus, baik. Yang paling kecil ada dari tertib berlalu lintas itu. Biar Sumatera Utara juga menjadi daerah yang tertib ya Pak ya? Itu menjadi tantangan buat siapapun kita pemangku kepentingan untuk membuat wilayah kita, daerah kita, kota kita menjadi tertib. Makanya saya sampaikan tadi, yuk kita tertib berlalu lintas karena itu merupakan cermin budaya bangsa. Oke, terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Ya. Oke, kita akhiri dulu ya Pak ya. Oke. Oke, begitulah pemirsa bincang-bincang kita dengan Kabid Humas Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Hadi Wahyudi. Gitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.